Karena atas berkat rahmat Allah, syiar dakwah Islam datang ke Nusantara kita mendahului penjajah. Halo guys, buat kalian yang sudah menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Jayakarta fatham mubina, kemenangan yang hilang gemilang. Demikian pula ayat yang ada di akhir surah Al-Fath. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ayat ke-28 Suratul Fath. Allah mengatakan, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia menjadikan setelah yang demikian kemenangan yang dekat. Itu pun merujuk tadi ibadah berupa umratul qadha, syiar ibadah yang membuat Makkah takluk, 3 jantung hatinya menghadap ke Madinah. Khalid bin Walid, panglima perang terhebat, masuk Islam. Amr bin Al-As, diplomat paling lihai, masuk Islam. Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah, masuk Islam. Kenapa? Terpesona dengan syiar ibadah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam umratul qadha. Sebagaimana ketika Allah mengatakan kepada Rasulnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Merujuk kepada Fathu Makkah, di situ juga tidak ada pertumpahan darah. Merujuk kepada Haji Wada, lebih-lebih adalah sebuah syiar yang sangat agung. Islam hadir, menyebar, tumbuh, mekar, berbunga, berbuah, semuanya dengan keindahan. Maka benar yang dikatakan oleh Ribi' bin Amir di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditanya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh umat Islam kepada dunia? Kata beliau, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, sesama makhluk, menuju menghamba kepada pencipta semesta alam. Membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Spiritnya adalah pembebasan. Dengan kebebasan orang akan memilih siapa yang ingin beriman silahkan beriman, siapa yang ingin tetap tidak beriman kufur juga silahkan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, syaratnya juga tidak ada paksaan yang melarang orang beragama. Itu misi Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nilai futuhat tidak dijaga, maka akan ada keruntuhan di situ. Meskipun umat Islamnya banyak, meskipun umat Islamnya besar, meskipun umat Islamnya jaya, tetapi tidak memelihara nilai-nilai untuk membebaskan manusia dari keburukan menuju kebaikan, yang terjadi akan menjadi tragedi. Contoh Andalusia. Bapak Ibu pergi ke Cordoba, pergi ke Granada. Saksi bisu keagungan itu masih ada sampai sekarang. Bahwa di sana Islam pernah menjadi peradaban besar, trendsetter semua hal yang memajukan peradaban. Ketika Eropa gelap, Andalusia gemerlapan. Di situ Abbas ibnu Firnas merintis penerbangan pertama. Di situ Al-Haytham merumuskan teori-teori optik. Di situ
Imam Al-Qurtubi menulis tafsir hukum yang sangat komprehensif. Di situ Ibnu Rushd merumuskan falsafah Islam dengan gemilang. Dan berbagai kemajuan pencapaian luar biasa. Bapak Ibu tahu, pakaian dibedakan, pakaian musim dingin, pakaian musim panas, pakaian musim semi, pakaian musim gugur. Siapa pencetusnya? Namanya Ziryab. Siapa Ziryab? Pujangga Khalifah Abdurrahman III dari Cordoba. Dia yang merumuskan, oh baju karena di sini 4 musim, harus kita bikin juga 4 musim. Adalah Ziryab pula yang menyusun menu table manner yang sekarang menjadi standar Eropa. Ada yang namanya appetizer, pemancing nafsu makan. Ada yang namanya sup yang berkuah. Ada yang namanya main course, hidangan utama yang macam-macam. Ada yang namanya dessert, pencuci mulut. Siapa yang merumuskan? Ziryab, pujangga kekhalifahan Cordoba. Kalau kita mendatangi museum-museum di negara-negara Eropa yang dulu berbentuk kerajaan. Bahkan kalau kita ke Vienna, Austria, dan memasuki museum nasional, kita akan mendapati baju-baju kebesaran para raja Eropa di masa lalu. Di antara mereka banyak yang bajunya di sini terukir kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah mereka masuk Islam? Tidak selalu. Tapi zaman itu jenengan tidak keren kalau belum pakai baju buatan Cordoba. Jadi raja itu belum raja yang keren kalau belum pesen baju ke Cordoba. Saking menjadi trendsetter semua yang disebut sebagai peradaban pada masa itu. Bahkan di Cordoba dibangun istana Madinatuz Zahrah. Istana 7 lapis, setiap lapisnya dibangun dengan mengambil deskripsi tentang keindahan surga. Ada yang tanahnya dicampur misik, minyak wangi. Ada yang dihiasi pohon-pohon yang batangnya perak, daunnya emas, buahnya dicentelkan, diganti tiap pagi dan sore. Ada yang kemudian dialirkan, di dalamnya ada kolam-kolam dan aliran sungai, air madu, air sungai, air susu, air sungai, air khamr. Madinatuz Zahrah pada zaman itu. Tetapi di akhir ketika terpecah-pecah umat Islamnya menjadi negara-negara kota, bersaing satu sama lain, memperbudak bangsa-bangsa yang dikuasainya. Zaman itu raja-raja kota kalau berkunjung satu sama lain dia pamer pasukannya itu warna kulitnya dari paling hitam sampai paling putih. Yang tengah-tengah agak merah-merah. Budak-budak perempuannya juga begitu. Bikin kolam isinya wine, peresan anggur. Budak-budak perempuan suruh berenang di situ. Para pejabat minum nyiduk di pinggir. Ketika umat Islam terlena, bermewah-mewah, meninggalkan nilai untuk membebaskan umat manusia, tetapi justru malah memperbudaknya, ketika itulah kehancuran. Dan sampai sekarang Islamofobia masih sulit dipulihkan dari negara Spanyol. Lebih miris lagi India, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selama 300 tahun 3/4 anak benua diperintah oleh raja-raja Mughal yang muslim. Tapi orang India tidak akan pernah lupa bahwa untuk membangun Taj Mahal yang kita lihat sekarang, demi cintanya kepada seorang istri, Shah Jahan menaikkan pajak selama 3 tahun berturut-turut sampai mengakibatkan bencana kelaparan. Untuk membangun itu 30.000 budak sampai mati di dalam pengerjaannya. Taj Mahal yang sekarang kalah indah dari aslinya, Pak. Dulu ada plat-plat emas ya. Dicongkeli sama Inggris ketika jadi penjajah di sana. Maka hari ini Islamofobia sampai masih mendarah daging pada sebagian warga India, termasuk kemarin ada berita pejabat yang
terlontar kata-kata menghina Nabi Muhammad SAW. Padahal Muslim India itu 150 juta orang, Pak. Tapi 150 juta orang di India itu cuma 9%. Saking besarnya jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ala ni'matillah, kalau kita mencermati bagaimana babat di tanah Jawa ini, Islam datang untuk membawa peradabannya ke tanah Jawa ini, kita akan mendapati betapa indahnya cara para ulama ini berdakwah yang hingga hari ini menjadi berkah. Jadilah Indonesia kita negara muslim terbesar di dunia. Maka betul para founding fathers kita itu menulis di dalam Muqaddimah Konstitusi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Keren itu, Pak. Karena atas berkat rahmat Allah, syiar dakwah Islam datang ke Nusantara kita mendahului penjajah. Karena dia mendahului penjajah, maka Islamlah yang menggerakkan seluruh rakyat dari ujung Sabang sampai Merauke pada zamannya untuk tegak berjihad melawan penjajahan itu. Maka saya selalu sekarang ini menyampaikan kemana-mana, jangan lagi mengatakan Indonesia 350 tahun dijajah. Saya mengatakan Nusantara kita 4 abad berjihad melawan penjajahan. Nek dijajah niku koyo Amerika niku lho, Bu. Amerika. Siapa penduduk asli Amerika, Pak? Penduduk asli Amerika yang secara salah kaprah disebut Indian. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Hernando Cortés, Francisco Pizarro, Amerigo Vespucci, menika Pak, dulunya penduduk asli benua Amerika, estimasi dari sejarawan masa kini, jumlahnya dari ujung utara di Alaska sampai selatan di Argentina kira-kira antara 50 sampai 110 juta orang. Di mana mereka, Pak? Musnah. Sampai bahasanya saja hilang. Penduduknya ganti, Pak. Dari utara sampai ke selatan Amerika itu sekarang mayoritas penduduknya bukan orang yang dulu penduduk Amerika, tapi orang Eropa yang datang sebagai penjajah. Itu kengerian penjajahan. Tidak usah jauh-jauh, tetangga kita namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, sebelum kedatangan Admiral Flinders, berapa orang aborigin yang ada di sana, Pak? Itu estimasi sejarawan 8 sampai 20 juta orang. 8 sampai 20 juta. Sekarang, Pak, sisa 50.000 orang dikonservasi, dilindungi khusus supaya gak entek. Supaya kalau ditakoni bisa jawab, mana penduduk aslimu? Ada. Ganas, Pak, penjajahan itu. Lawang Indonesia, sok-sokan Indonesia, kami itu 350 tahun dijajah. 350 tahun dijajah, kok isih 270 yuta. Karena apa? Atas berkat rahmat Allah. Maka kedatangan para ulama pembawa syiar dakwah ini, apalagi dalam membabat tanah Jawa, membuka lahan dakwah baru, membangun peradaban yang madaniyah di Jawa, ini patut menjadi sumber pelajaran yang tak habis-habis bagi kita, bagaimana kita akan melanjutkan dakwah itu. Ada keropak Ferrara, ditemukan di Museum Ferrara di Italia.
Apa itu keropak Ferrara Pak Ustadz? Keropak Ferrara itu ternyata ditulis di daun lontar atau daun rontal. Orang Jawa menyebutnya ron itu daun, tal itu pohon tal sejenis palem, digurat dengan pisau. Keropak Jawa atau keropak Ferrara di Museum Ferrara Italia itu ternyata isinya notulensi pengajiannya Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Bayangkan di zaman itu Maulana Malik Ibrahim ngisi pengajian, ada muridnya yang nyatet di antara tahun 1402 sampai tahun 1420. Ada sumber apa lagi? Handboek van Bonang. Demikian tertulis dalam katalog naskah di Leiden. Handboek van Bonang, buku dari Bonang, diambil paksa oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Ketika diperiksa ada dua naskah. Naskah A isinya adalah notulensi pengajian yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Bonang Makdum Ibrahim. Naskah B isinya notulensi musyawarah para wali, membahas persoalan-persoalan keumatan. Di Gresik ditemukan serat wali sana, serat babat para wali, merekam kiprah perjuangan para wali, ditulis hanya sekitar 40 tahun setelah kejadian. Sumber yang sangat otentik. Dan babat Tanah Jawi merekam peristiwa-peristiwa yang koheren dalam bentuk simbol-simbol, metafor-metafor. Maklum orang Jawa itu human simbolikum. Manusia yang paling banyak menggunakan metafora dan simbol itu orang Jawa. Konon menurut teori linguistik itu penanda tingginya sebuah peradaban ketika kemudian semakin kaya dengan simbol-simbol.